Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Para pemirsa Poketsmu yang dirahmati Allah, pertama kita muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita semua pada hari ini masih diberi nikmat oleh Allah. Selawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu membimbing kita ke jalan yang benar. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada hari ini kami ingin menyampaikan pesan bahwa bagaimana kita bahagia di dunia dan akhirat. Pada saat-saat ini orang sangat membanggakan, sangat mendambakan, yaitu pada waktu masih kecil dimanja-manja oleh orang tua. Semua serba kecukupan. Setelah dewasa, setelah menjadi pemuda, berfoya-foya. Karena diharapkan harta benda kita melimpah ruah. Setelah dewasa, menjadi kaya raya dan masuk ke surga. Ini yang didambakan oleh setiap orang. Oleh karena itu, bagaimana sekarang kita bahagia di dunia dan akhirat dan masuk surga? Perlu kita sampaikan bahwa pada waktu zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada sahabat yang mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengadunya, kenapa? Saya ini orang yang tidak mampu, orang miskin. Saya sangat iri ya Rasulullah kepada orang-orang sahabat-sahabat kita yang kaya raya. Dan setiap hari mereka selalu bersedekah, selalu memberi petunjuk kepada orang-orang yang tidak mampu. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, maka ada, yaitu yang kamu bisa masuk surga dan bahagia dunia dan akhirat, yaitu dengan diberi zikir-zikir oleh Rasulullah SAW, kemudian itu kamu amalkan. Maka sahabat-sahabat ini kemudian pulang dan langsung untuk mengamalkan hal-hal seperti itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Apa yang terjadi? Orang-orang kaya ini mendengar dzikir-dzikir yang diamalkan oleh sahabat Rasulullah SAW tersebut. Apa yang terjadi berikutnya? Maka orang kaya ini mengamalkan dzikir-dzikir itu. Dan orang yang sahabat Rasulullah ini kemudian menyampaikan protes kepada Rasulullah SAW. Kenapa orang ini mendengar padahal sudah kaya raya, tapi zikir-zikir kami yang kami ingin untuk mengamalkan dan ingin bahagia di dunia maupun di akhirat. Apa jawab Rasulullah SAW? Mereka menjawab, dan Rasulullah SAW menjawab, yang bersangkutan adalah itulah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka siapapun yang dikehendaki, maka itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah, bagaimana sekarang konsep kita agar kita selamat di dunia dan akhirat, kaya raya, dan bisa beramal soleh, dan bisa membantu orang lain, tapi tidak lepas dari cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perlu kita pahami dan yang perlu kita amalkan adalah sebenarnya ada 3 hal. Yang pertama adalah Islam itu sendiri. Yang kedua, iman, percaya bahwa itu benar. Kemudian yang ketiga, ihsan, bahwa apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar-benar berasal dari Allah dan merasa diawasi oleh Allah. Oleh karena itu, apapun yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekayaan, tidak akan musnah dan tidak akan berhenti, terus mengalir walaupun dihalang-halangi oleh siapapun, karena itu sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila kita melakukan hal-hal seperti itu, insya Allah dunia dan akhirat kita akan menjadi bahagia. Jadi kekayaan itu kita gunakan yang sebaik-baiknya. Jadi yang pertama Islam, yang 5 perkara itu, yang pertama adalah syahadat, yang kedua adalah sholat, yang ketiga adalah zakat. Ini yang paling penting. Kalau kita hanya syahadat, kita hanya sholat, bisa haji, bisa puasa, tapi zakat atau sedekah ini masih belum maksimal, maka perlu disempurnakan. Sehingga kekayaan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk perjuangan Islam, dibelikan atau dibelanjakan kepada fakir miskin, dibelanjakan kepada duafa, dibelanjakan pada yatim piatu, dibelanjakan adalah untuk kepentingan perjuangan, membelanjakan untuk membangun masjid, untuk membangun musola, dan ringan tangan. Dan tidak lupa pula bahwa sedekah itu tidak harus dengan harta, tidak harus dengan uang pula, tapi dengan kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan setiap hari. Inilah yang akan membawa berkah, inilah yang akan membawa manfaat, inilah yang akan menyelamatkan kita, yaitu di dunia dan akhirat. Itulah yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.